Bakal Capres Koalisi Perubahan menyampaikan kritik terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik. Anies sebut bukan hanya dinikmati oleh kalangan mampu. Kita akan bahas kritik Anies ini bersama Ketua DPP Bidang Energi Partai Nasdem Kurtubi, bergabung juga Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Kurtubi. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam Mas. Selamat malam. Mas Joko, soal kritiknya Pak Anies nih, subsidi mobil listrik ini bukan solusi yang tepat karena dinikmatinya justru oleh kalangan mampu. Iya, Mbak Friska, kalau kita lihat hanya sepotong kan ya orang akan memaknainya seperti itu. Tetapi yang harus kita lihat itu sebenarnya secara utuh, bahwa sebenarnya kendaraan listrik itu adalah masa depan. Dan kalau kita bicara masa depan, ini adalah komitmen kita bersama, Mbak. Komitmen untuk mengurangi zero emisi. Dan kalau kita bicara mengurangi zero emisi, ada dua hal yang selalu disepakati oleh berbagai ahli di seluruh dunia, itu terkait elektrifikasi transportasi yang pertama, dan yang kedua terkait dekarbonisasi listrik. Nah, dua-duanya ini sekarang ini oleh pemerintah, kalau kita sepakat dengan kondisi bahwa komitmen net zero emission harus dilakukan, kita harus menyadari Indonesia itu punya sumber dayanya dan Indonesia juga punya marketnya. Antara sumber daya dan market ini ada tengah-tengah celah yang harus segera diisi. Sebab kalau celah ini tidak diisi, maka sekian tahun ke depan Indonesia akan sekali lagi hanya menjadi konsumen terhadap produk-produk kendaraan listrik. Ini sebenarnya yang menjadi komitmen pemerintah, dan untuk melanjutkan komitmen ini, melakukan komitmen ini, ada tahapan-tahapan, rute-rute yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah rute, misalnya memberikan subsidi 7 juta kepada kendaraan motor listrik, dan juga memberikan insentif. Jadi bukan subsidi ya Mbak, tapi insentif kepada kendaraan roda 4 ataupun kepada produsen bus listrik, begitu Mbak. Harus dilihat secara keseluruhan kalau dari istana, Pak Kurtubi, bagaimana Nasdem melihatnya, mana yang dianggap tidak tepat? Kalau tadi Mas Joko bilang bahwa ini insentif dan bagian rute untuk komitmen pemerintah soal ini. Insentif hanya istilah memperhalus. Faktanya itu nanti adalah yang mestinya dibayar ke negara, pajaknya itu dari produsen atau siapapun, lalu menjadi tidak dibayar ke negara, lalu berubah menjadi insentif. Dan kebijakan ini saya setuju saja, misalnya ke kendaraan listrik untuk angkutan umum, bus, ya, lalu untuk sepeda motor. Sebab kalau untuk yang kaya, ini bisa memperlebar kesenjangan yang sudah terjadi, tambah menjadi-jadi ini semasa COVID ini. Rakyat banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang hampir miskin menjadi miskin. Jadi kesenjangan itu melebar loh sekarang ini. Hati-hati, ya. Lebih baik pajaknya diterima saja oleh negara. Jangan dipakai untuk insentif untuk yang kaya, yang untuk mobil-mobil. Itu satu. Kedua, saya sepakat kita harus menuju ke energi bersih, ya. Tapi sebaiknya pakai dulu metode yang lain. Seperti memperbanyak pembangkit listrik bersih, energi baru dan energi terbarukan. Sebab untuk diketahui, mungkin sekitar 70% listrik di Pulau Jawa ini dari energi fosil, terutama batu bara. Apa artinya lah mempercepat kalau energi yang dipakai untuk yang dikembangkan oleh pemerintah tetap energi batu bara dengan program 35.000 megawatt yaitu batu bara itu. Nah, akibatnya oversupply, lalu diberikan subsidi berlawanan arah. Mas Joko? Dalam hal ini, konteks ini. Jadi tidak tepat sekarang ini. Sebaiknya konsentrasi memperbanyak produksi listrik yang bersih dari energi baru dan terbarukan, dan segera mulai membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan energi bersih yang nyala 24 jam non-stop. Itu perlu untuk hilirisasi energi yang bersih dulu, diutamakan produksinya, ya.
Oke. bukan memberikan subsidi kepada kelompok mampu. Itu memperkencang, memperpanjang, memperbesar kesenjangan. Pak Kurtubi tadi Ya. mengkritisi soal itu, Mas Joko, apa iya dampaknya justru akan ada Eh, kesenjangan dan enggak, Mbak. prioritasnya Jadi harusnya bukan gini, ke sana? Mbak Friska dan para pemirsa Kompas TV, yang mendapatkan subsidi itu jelas sekali. Yang pertama kali adalah motor listrik. Motor Ya, saya setuju, tapi yang ke mobil. motor listrik itu pun juga menggunakan syarat-syarat yang sangat ketat sekali, penuh kehati-hatian dalam pemberian subsidi, dan itu sangat selektif sekali. Mereka yang bisa mendapatkan subsidi untuk bisa mendapatkan motor listrik itu adalah mereka yang menerima KUR, mereka yang menerima subsidi listrik 900 volt ampere, mereka yang menerima subsidi upah. Artinya sekali lagi, subsidi motor listrik itu hanya untuk kalangan masyarakat bawah. Ini clear dan jelas sekali pesan ini. Lalu terkait dengan Jika mobil? masalah insentif mobil, Mbak, insentif pajak mobil ini sebenarnya kita harus melihat lebih makro lagi, lebih geopolitik, geoekonomi. Karena pertarungan kita dengan negara-negara ASEAN, pertarungan kita dengan negara-negara lain, mereka memberikan insentif-insentif yang jauh lebih besar agar industri-industri mobil listrik itu berada di wilayah mereka. Kalau ini tidak kita ambil kesempatan ini, sekali lagi, insentif itu bukan berarti uangnya sudah ada, Mbak. Tidak. Kalau kita tidak memberikan kesempatan pada produsen-produsen mobil listrik untuk masuk ke Indonesia, ya kita juga tidak akan mendapatkan insentif pajak pertambahan pajak itu. Itu, Mbak, sebenarnya yang Oke. ingin betul-betul pemerintah menegaskan. Sekali lagi, pemerintah ingin membuka peluang agar kalau nanti pada waktunya kita tidak ketinggalan, kita tidak hanya menjadi bangsa yang menjadi market dari kendaraan-kendaraan listrik ini, tetapi kita bisa menjadi produsen kendaraan listrik yang itu sekali lagi kembali kepada anak-anak bangsa kita, membuka lapangan-lapangan kerja, di mana Bapak Presiden dengan sangat tegas sekali hari ini, beliau berupaya dengan hilirisasi dan manufacturing secara berkelanjutan. Itu, Mbak. Tadi kritiknya Pak Kurtubi juga soal insentif itu, bahasa insentif dari pemerintah ini hanya memperhalus, yang pada praktiknya adalah subsidi juga begitu. Soal pajak yang tidak diterima oleh negara gimana, Mas Joko? Loh, kalau tidak diberikan insentif ya mereka juga tidak bangun juga nggak masalah kok di Indonesia gitu. Mereka akan bangun di negara Malaysia, mereka akan bangun di Vietnam, di Singapura. Tetapi ini adalah upaya pemerintah untuk ayo kita tarik mereka dengan memberikan insentif pajak, dan dari insentif itu kita juga tidak kehilangan pajak, Mbak, karena pajaknya kita tetap dapat, Oke. tetapi hanya dikurangi. Pasti akan Oke. ada di Nah, satu sisi ada yang insentif kita ini, Mas korbankan, Joko, tapi sisi lain kita mendapatkan sisi positifnya. insentif ini diterima oleh konsumen, bukan produsen. Insentif ini itu akan diterima oleh konsumen, tetapi itu prosesnya akan panjang, Mbak. Jadi prosesnya bagaimanapun juga mereka harus produsen harus mengajukan kepada pemerintah, harus ada TKDN 40%, minimal 40%. Dengan TKDN ini pun ujung-ujungnya apa? Akan terbangun ekosistem mobil listrik, akan terbangun industri-industri turunan lainnya. Sekali lagi, ujungnya adalah penyerapan Oke. lapangan pekerjaan. Pak Kurtubi, waktu itu sempat ada kritik juga dari Pak Anies bahwa harusnya soal transportasi umum juga dikedepankan. Ya, itu saya sepakat. Jadi transportasi umum pakai kendaraan listrik itu memang harus didorong, ya. Tapi kalau ke orang kaya, ini subsidi terbalik. Waktu rakyat menderita, let me tell you, waktu pemerintah memutuskan membangun 35.000 megawatt tenaga PLTU batubara yang kotor, lalu listriknya dipaksa beli oleh PLN, pakai nggak pakai harus bayar, lalu oversupply, lalu pemerintah berinisiatif, ya, memberikan subsidi kompor listrik kepada rakyat, gratis kompor listriknya kepada rakyat. Tapi nggak taunya syarat untuk bisa kompor listrik nyala, listriknya harus di atas 1000 watt. Rakyat kita itu pada 50 watt. Ya, akhirnya gagal. Memang Anda melihatnya tidak efektif jadi Pak Kurtubi? Tidak efektif, salah itu kebijakan energi yang begini ini. Jadi pura-pura menolong rakyat dengan subsidi kompor listrik gratis, tapi rakyat harus konsumsi listrik lebih banyak lagi dengan menaikkan kapasitas listrik di rumahnya dari 450 ke atas 1000. Ini nggak benar. Okay. Ya, kebijakan energi kita ini amburadul.
Oregade. Jangan diteruskan. Salah. Nggak ada, hampir tidak ada negara di dunia yang memberikan subsidi listrik untuk mendorong rakyatnya membeli kendaraan listrik. Nggak ada itu. Ya, Oke, nggak ada. Mas Joko, kritik keras dari Pak Kurtubi tadi? Iya, kalau tadi yang Pak Kurtubi bilang nggak ada negara, faktanya memang ada Pak sekarang dalam berlomba-lomba bagaimana mereka mengambil ekosistem kendaraan listrik ini. Ada Cina, bagaimana India berlomba-lomba juga, bagaimana Vietnam berlomba-lomba memberikan subsidi. Dalam konteks Nah, industri ini. makanya Pak Kurtubi, ini kan pilihan kita Pak Kurtubi. Tidak ada yang salah. Ini kan pilihan strategi bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan ini. Nah, kalau itu kan versinya Pak Kurtubi salah, tapi tentu pemerintah dalam mengambil kebijakan ada kajian-kajian yang lebih komprehensif. Ada berbagai masukan-masukan dari berbagai akademisi yang lainnya. Begitu Mbak Priska. Singkat, saya ke Pak Kurtubi dulu. Jadi apa kalau dari versinya Nasdem yang tepat? Yang tepat, ya kita harus wise. Rakyat kita sedang menderita, janganlah diperlebar kesenjangan ini. Lebih baik konsentrasi memproduksikan listrik bersih dari energi baru dan terbarukan. Ini apa artinya lalu pengurangan karbon kalau kendaraan listrik produksi listrik berkarbon yang harus dikurangi, PLT itu batu bara yang harus dihentikan. Kenapa PLTU batu bara diperbanyak? Salah itu. PLTU batu bara luar biasa itu. Jadi ganti dengan nuklir sama energi terbarukan. Secepatnya itu. Terakhir ke Mas Joko, silakan. Apa yang disampaikan Pak Kurtubi itu pun juga menjadi skema-skema yang sekarang ini sedang dipersiapkan pemerintah secara utuh. Misalnya bagaimana transisi merubah PLTU batubara itu akan dimulai di tahun 2030 sampai akhirnya 2050 hingga akhirnya pembangkit listrik ini akan menggunakan energi alternatif. Semuanya juga sudah dilakukan, Mbak. Dan satu lagi yang harus diingat, bagaimana Bapak Presiden sangat mendorong mobil listrik atau kendaraan listrik ini adalah untuk mengurangi ketergantungan BBM impor kita, Mbak, yang begitu besar. Dan ini menjadi tantangan kita karena kemandirian energi kita itu sangat tergantung sekali dengan ini. Begitu. Baik. Sengaja pemerintah mempercepat kendaraan listrik ini untuk menutup kelemahan fatal pemerintah. Membiarkan pengelolaan migas kita ini hancur. Undang-undang migas yang melanggar konstitusi dibiarkan sekarang. Baik, tapi ini kalau dari pemerintah ini masih on the track ya kebijakannya? Masih Mbak, kebijakan pemerintah masih on the track semua sampai hari ini. Skema itu sedang disiapkan. Memang kita punya masalah sejak lama. Baik, kita akan lihat bagaimana efektivitas dari kebijakan yang dipilihnya. Terima kasih Pak Kurtubi, terima kasih juga Mas Johannes Joko telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak.